Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Oktaviani Batubara dengan NIM 104042430023. Di sini saya akan menjelaskan online branding project, entrepreneur atau business enthusiast. Tujuan proyek ini yang pertama membangun personal brand sebagai mahasiswa, yang kedua memanfaatkan media sosial sebagai sarana branding, yang ketiga menyampaikan insight bisnis secara sederhana, yang keempat menjangkau audiens mahasiswa dan juga pemula. Personal brand statementnya, yang pertama mahasiswa dengan minat pada kewirausahaan, yang kedua fokus pada edukasi bisnis untuk pemula, yang ketiga konten bersifat sederhana dan realistis, yang keempat mengedepankan proses belajar. Platform media sosial yang saya gunakan yaitu dengan platform Instagram dengan username @vina.batubara.business. Linknya sudah tertera dengan bio mahasiswa bisnis enthusiast, sharing ide dan insight bisnis untuk memula. Ini tentang edukatif, praktis, dan juga realistis. Alasan pemilihan saya memilih platform Instagram yaitu yang pertama banyak digunakan mahasiswa dan UMKM, yang kedua mendukung konten video edukatif, yang ketiga mudah menganalisis engagement, yang keempat visual dan juga interaktif. Nah, konten yang pertama adalah tema. Itu tuh pertama bisnis modal kecil untuk mahasiswa, di mana pesannya itu dengan tujuan edukasi dan juga awareness, isinya 5 ide bisnis realistis, dan targetnya mahasiswa dan juga pemula. Nah, di sini itu adalah pada konten pertama saya membahas ide bisnis modal kecil yang cocok untuk mahasiswa. Konten ini berbentuk video berdurasi sekitar 45-60 detik dan tujuannya ini memberikan edukatif awal dan juga membangun awareness bahwa memulai bisnis tidak harus dengan modal besar. Lalu saya menampilkan 5 ide bisnis yang realistis dan bisa dijalankan sambil kuliah, seperti jasa berbasis keahlian dan juga usaha sederhana. Nah, konten ini bisa menjadi pembuka untuk menunjukkan posting untuk mahasiswa yang tertarik pada ke dunia kewirausahaan. Lalu pada konten kedua temanya yaitu kesalahan umum pembisnis pemula. Di sini pesannya itu dengan tujuan perencanaan dan keuangan. Isinya mencegah kesalahan awal dan juga nilai pembelajarannya adalah praktis. Nah, di sini itu pada pembelajaran konten di sini, saya membahas beberapa kesalahan yang sering digunakan atau dilakukan oleh pembisnis pemula. Fokus utama konten ini adalah pentingnya perencanaan dan juga pengelolaan keuangan. Konten ini bertujuan memberikan pembelajaran preventif agar audiens dapat menghindari kesalahan yang sering terjadi di tahap awal usaha. Dengan memahami kesalahan ini, diharapkan calon pelaku usaha bisa lebih siap dan berhati-hati saat memulai bisnis. Pada konten yang ketiga, yaitu temanya kenapa banyak bisnis gagal di awal. Pesannya itu kurangnya riset pasar, kedua pengelolaan keuangan lemah, ketiga ekspektasi terlalu tinggi, dan juga keempat kurangnya adaptasi. Nah, pada konten ketiga, saya menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan banyak bisnis gagal di tahap awal. Beberapa faktor yang di antara lain yang sudah saya jelaskan keempat ini. Nah, konten ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa kegagalan bisnis bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan total, modal maaf, tetapi juga oleh kesiapan dan strategi yang dilakukannya. Lalu pada konten yang keempat, yaitu dengan tema langkah sederhana memulai usaha dari nol. Pesannya itu yang pertama menentukan ide usaha, kedua riset pasar secara sederhana, ketiga perencanaan keuangan, keempat evaluasi dan juga perbaikan. Nah, pada konten ini saya membahas langkah-langkah sederhana untuk memulai usaha dari nol. Langkah tersebut sudah saya jelaskan pada
Empat poin ini, konten ini digunakan atau dibuat agar audiens memiliki gambaran proses memulai usaha secara realistis dan juga terstruktur, khususnya bagi pemula dan juga mahasiswa. Nah, pada konten kelima ini temanya refleksi pribadi, di mana pesannya itu pembelajaran selama proyek. Kedua, pentingnya konsistensi. Ketiga, proses membangun personal brand. Dan yang keempat, penutupan rangkaian konten. Nah, konten kelima merupakan refleksi diri pribadi selama mengerjakan proyek ini. Melalui konten ini, saya menyampaikan pembelajaran yang saya dapatkan seperti pentingnya konsistensi, proses belajar, dan juga kesiapan mental dalam berbisnis. Konten ini juga berfungsi untuk memperkuat personal brand saya sebagai bisnis entusias, serta menjadi penutup dari rangkaian konten yang telah saya buat. Analisis engagement. Nah, yang pertama konten edukatif. Ini tuh bisa interaksi lebih tinggi. Lalu yang kedua video pendek, mudah dipahami dan juga kebanyakan orang yang ingin langsung pada poinnya. Yang ketiga pertanyaan di akhir video itu meningkatkan komentar seperti yang saya sudah take videonya, yaitu di mana di akhir video saya meminta penonton untuk komentar di kolom komentar. Lalu yang keempat ada audience respon topik praktis. Refleksi pembelajaran. Belajar menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, pentingnya konsistensi konten. Yang ketiga, media sosial efektif untuk personal branding. Yang keempat, branding harus sesuai identitas diri. Nah, penutupan atau kesimpulannya yaitu proyek ini membantu saya memahami pentingnya konsistensi, pemilihan platform, dan juga pesan yang jelas dalam membangun personal brand melalui media sosial. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.